Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nur Ihsan dengan NIM 21043129. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang kepailitan. Kepailitan atau pailit, suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Kepailitan yaitu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu lagi membayar utangnya. Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana dalam undang-undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit. Dan kemudian apa saja syarat sehingga debitur dapat diajukan sebagai debitur pailit? Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 UUK 2004 yang berbunyi, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari pasal tersebut dapat diketahui syarat untuk mengajukan debitur sebagaimana debitur pailit yaitu yang pertama, debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur. Dan yang kedua, debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga dan berhak mengajukannya ke antara lain adalah kreditur, debitur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa demi kepentingan umum. Permohonan yang pernyataan pailit yang telah diterima atau pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 hari setelah tanggal pendaftaran tersebut. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan harta pailit. Yang pertama ada debitur. Terdapat dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih. Di muka pengadilan, debitur ini dapat bersifat perseorangan maupun badan hukum seperti perseorangan terbatas atau yayasan atau asosiasi maupun perkongsian partner. Kemudian apabila pihak yang mengajukan pailit adalah debitur dan kemudian oleh hakim pengadilan niaga permohonan tersebut dikabulkan, pemohon pailit tersebut berubah menjadi debitur pailit. Dan yang kedua terdapat pada pasal 1 angka 2 yaitu kreditor. Nomor 37 tahun 2004 menentukan kreditor adalah orang yang mempunyai
piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dan yang ketiga, dalam putusan pernyataan pilot harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Maka timbullah pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan kurator? Kurator adalah pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pilot. Yang ketiga ada hakim pengawas. Yang keempat ada hakim pengawas. Perkara kepailitan dan PKPU diadili oleh majelis hakim baik pada pengadilan niaga maupun pada Mahkamah Agung untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali. Majelis hakim tersebut terdiri atas hakim-hakim pada pengadilan niaga yakni hakim-hakim pengadilan. Tugas hakim pengawas sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 Undang-Undang KPKPU adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pilot. Dan yang kelima, terdapat advokat atau pengacara. Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Purwarjaminta, terbitan PN Balai Pustaka 1976 menyebutkan bahwa advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan. Dan yang keenam adalah ada panitera. Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan yang dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa jurusita, panitia wakil panitera, beberapa panitera muda, dan pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. Dan selanjutnya ada penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan ini disebut dengan sorsense. Sorsense yakni yang pilot dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruh maupun sebagian utang kepada kreditur. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut dengan PKPU adalah prosedur yang dapat dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan. Menurut pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU KPKPU. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu. Tujuan pengajuan PKPU adalah agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagai sebagian atau seluruh utang kreditor baik kreditor preferen maupun konkuren. Pengadilan niaga tugas dan fungsinya yang pertama yaitu memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Fungsi dari pengadilan niaga secara praktis yakni menyelesaikan perselisihan dalam bidang ekonomi seperti utang jatuh tempo. Sedangkan dasar dibentuknya pengadilan niaga adalah karena pengaruh gejolak moneter dan krisis ekonomi yang menyebabkan kepailitan di berbagai negara Asia dan Indonesia sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.